Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Bab 436. Melihat Budi tidak percaya, Dev malas menjelaskan, setelah menghitung jumlahnya segera transfer uangnya ke saya mau pulang dan tidur. Budi menyuruh orang untuk mentransferkan uangnya pada Dev lalu saat Dev hendak pergi, Budi menghentikannya dan berkata, "Saudara, apakah Anda bisa ikut kami pergi ke istana Raja Obat sebentar? Tuan rumah kami ingin bertemu denganmu." Dev yang mendengarnya ragu-ragu sejenak lalu akhirnya mengangguk dan berkata, "Baiklah." Dev juga berpikiran untuk bertemu dengan tuan rumah istana Raja Obat, kalau bisa menjalin hubungan dengan mereka, mungkin saja dia bisa mendapatkan banyak sumber daya dari istana Raja Obat. Dev menyuruh Victor untuk pulang sendiri, lalu ikut dengan Budi pergi ke istana Raja Obat. Di aula istana Raja Obat, Lukas sangat bersemangat karena sudah menemukan pembuat pil permajaan. Kalau bisa menarik orang itu ke dalam istana Raja Obat, dan mengetahui cara pembuatannya maka itu akan menjadi hal terbesar bagi istana Raja Obat. Namun saat Budi dan Dev tiba, Lukas mengernyitkan keningnya. Awalnya dia berpikir kalau orang yang bisa membuat pil permajaan pasti seorang lelaki tua yang sudah mahir dalam alkimia selama bertahun-tahun, tapi tidak disangka malah seorang pemuda berusia 20 tahunan. "Tuan rumah, orangnya sudah tiba," Budi berkata pada Lukas. Lukas mengangguk dan melirik Dev sekilas, "Benarkah kamu yang membuat pil permajaan?" Lukas terlihat ragu, dia tidak sepenuhnya percaya pada Dev. Karena bagaimanapun banyak orang yang ingin masuk ke dalam daftar istana Raja Obat dan sebagian besar adalah penipu. "Kalau kamu tidak percaya, saya akan pergi," Dev berkata dengan wajah datar, dan bersiap untuk pergi. Reaksi Dev membuat Lukas sedikit bingung. Setelah termenung sesaat dia bergegas menghentikan Dev. "Saudara, jangan tersinggung, saya hanya belum pernah bertemu dengan seorang alkemis muda seperti ini, jadi perkataanku sedikit ceroboh. Saudara, ayo silahkan duduk." Dev juga tidak benar-benar ingin pergi. Setelah Lukas meminta maaf, dia pun duduk. Lukas mengibaskan tangannya pada Budi, "Cepat tuangkan teh." Setelah berkata, dia menatap Dev dengan wajah tersenyum dan berkata, "Kalau boleh tahu bagaimana saya harus menyapa saudara ini?" Dev berkata dengan enteng. Namun saat Dev mengatakan namanya, Lukas kembali tercengang, bahkan Budi yang sedang menuangkan teh juga berhenti dan menatap Dev dengan tidak percaya. "Lantas, saudara adalah orang yang membunuh Dodi?" Lukas bertanya dengan tidak percaya. Iya benar, Dev tidak heran Lukas bisa mengetahui hal ini. Setelah membunuh Dodi, akan sedikit aneh kalau istana Raja Obat belum mendapatkan kabarnya sampai sekarang. "Hahaha, benar-benar pahlawan muda." Lukas tertawa keras, "Apakah saudara Dev sudah menerima bahan obat yang istana Raja Obat kirimkan sebelumnya?" "Saya sengaja menyuruh orang untuk mengirimkan bahan obat berkualitas, hanya untuk menjalin pertemanan dengan saudara." "Tuan rumah, kamu mengutus seseorang untuk membawaku kemari, bukan hanya untuk berteman denganku kan?" Dev tersenyum ringan dan menatap lurus ke arah Lukas. Lukas terkekeh, "Saudara, karena kamu sudah menanyakan pertanyaan itu, saya juga akan berkata dengan jujur, saya ingin formula pil permajaan milikmu, dan kalau saudara tidak keberatan, saya ingin mengundang saudara untuk bergabung dengan Istana Raja Obat. Asalkan saudara bergabung dengan Istana Raja Obat, maka seluruh provinsi Cana, bahkan seluruh negara Arunika, tidak akan ada orang yang berani mengganggu saudara. Tentu saja, apabila saudara memiliki persyaratan jangan ragu-ragu untuk mengatakannya, asalkan saya bisa memenuhinya saya pasti akan memenuhi persyaratan yang saudara ajukan." Dev tersenyum, tuan rumah istana Raja Obat ini berani mengatakan hal sesombong ini, di negara Arunika yang populasinya mencapai triliunan orang ini, ada begitu banyak orang berbakat, istana Raja Obat apa bisa menandingi mereka semua? Tapi Dev juga tidak membantah, sepasang matanya tertuju ke belakang aula, "Tuan rumah, persyaratanku sebaiknya saya ajukan kepada orang yang bisa membuat keputusan, memberitahumu pun sepertinya kamu tidak akan bisa membuat keputusan." Bab 437. Lukas tertegun sejenak, melihat tatapan Dev yang mengarah ke belakang aula, wajahnya seketika menjadi canggung. Saudara Dev memang pemuda berbakat, kalau bisa bergabung dengan Istana Raja Obat, pasti akan menjadi semakin hebat. Tidak lama setelah Dev buka suara, Marco berjalan keluar dari belakang. Melihat Marco berjalan keluar, Lukas bergegas berdiri dan memberi tempat duduk kepada Marco dan berkata dengan hormat, "Tuan muda kedua." Marco langsung duduk di hadapan Dev, dan tersenyum kecil, "Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Marco dari keluarga Wijaya yang ada di Kota Gama, bisa bertemu dengan saudara Dev hari ini bagaikan bertemu dengan teman lama."
Dev mencibir, kalau bagaikan bertemu teman lama, kamu tidak akan bersembunyi di belakang sana dan tidak berani menunjukkan dirimu. Saat Dev masuk ke dalam aula, dia sudah merasakan ada seseorang yang bersembunyi di belakang aula, dan kalau dilihat dari auranya, kekuatannya sudah mencapai master kekuatan batin. Marco tersenyum canggung, "Saudara Dev, sebenarnya saya tidak menunjukkan diri karena..." Dev mengibaskan tangannya dan menyela ucapan Marco, "Tidak perlu menjelaskan padaku, saya juga tidak tertarik mendengarnya. Kedatanganku hari ini, karena Istana Raja Obat memiliki bahan obat yang saya inginkan. Saya tidak akan bergabung dengan Istana Raja Obat. Saya bisa saja memberikan formula pil permajaan kepada kalian, tetapi walau memiliki formula itu kalian juga tidak akan bisa membuatnya. Kalau kalian menginginkan pil permajaan, bisa ditukar dengan bahan obat." Marco mengernyit saat melihat pernyataan tegas dari Dev. Menurutnya, saat dia menunjukkan identitas dirinya, Dev akan senang bergabung dengan Istana Raja Obat, karena keluarga Wijaya di kota Gama sangat terkenal, bagaikan pepatah yang mengatakan berteduh di bawah pohon besar itu paling sejuk. Semua orang tahu kalau melakukan sesuatu dengan dukungan akan menjadi lebih mudah, tapi Dev sepertinya tidak peduli sama sekali. "Saudara Dev, saya tahu belakangan ini kamu sedang mengalami masalah. Kamu sudah membunuh Dodi, dia masih punya seorang adik di kota Gama, Dennis. Meskipun dua kakak beradik itu tidak berhubungan baik, tapi Dennis pasti akan mencarimu untuk balas dendam. Lalu Lembah Palem, saya sudah mendengar kalau 4 tetua Lembah Palem sudah turun tangan dan bergerak menuju ke Provinsi Cana. Kalau kamu bergabung dengan Istana Raja Obat, keluarga Wijaya akan menjadi tempat berlindungmu, dan semua masalahmu bisa saya selesaikan." Mata Marco sedikit menyipit, dan menatap Dev. "Masalah ini, saya bisa mengatasinya sendiri. Paling kalau datang satu, akan kubunuh satu. Kalau sepasang yang datang, maka keduanya akan saya bunuh." Dev berkata dengan nada suara rendah, tapi bagi Marco yang mendengarnya, perkataan itu terdengar sangat arogan. Marco tersenyum dingin, "Lantas saudara Dev belum pernah mendengar pepatah, sebagai manusia, kalau terlalu sombong akan mendatangkan malapetaka. Kalau kamu kira saya sedang menyombongkan diri, maka ini tidak perlu dibicarakan lagi." Setelah berkata, Dev bangkit berdiri dan hendak pergi. "Saudara Dev, tunggu sebentar, saya ingin formula pil permajaan yang kamu miliki, silakan buka harga." Melihat Dev menolak untuk bergabung dengan Istana Raja Obat, Marco hanya bisa mengambil langkah mundur, dan mendapatkan formula pil obat terlebih dulu. "Saya sudah bilang, walaupun saya memberikan formula kepada kalian, juga tidak ada gunanya, kalian tidak akan bisa membuatnya," kata Dev. "Saudara, di Istana Raja Obat kami memiliki banyak alkemis, jadi tidak ada pil obat yang tidak bisa kami buat. Kalau kamu berkata seperti itu, saya curiga kamu tidak memiliki formula sama sekali." Lukas melihat Dev yang selalu meremehkan Istana Raja Obat berkata dengan wajah muram. "Kalau kalian begitu menginginkan formula obat, saya bisa memberikannya pada kalian, tukarkan dengan sebagian bahan obat milik Istana Raja Obat," Dev berkata dengan ringan. Marco dan Lukas yang mendengarnya seketika tercengang, dan Lukas menjadi marah, "Apa kamu tahu sebanyak apa bahan obat yang dimiliki oleh Istana Raja Obat? Baru membuka mulut sudah meminta setengah bahan obat yang dimiliki Istana Raja Obat, bukankah itu sama saja dengan membuka mulut singa?" Marco mengernyitkan keningnya, walaupun efek dari pil permajaan lumayan bagus, dan harganya terjangkau, tapi kalau ingin menukar setengah bahan obat Istana Raja Obat dengan itu saja, sepertinya kamu terlalu meninggikan dirimu sendiri ya. Bagaimana kalau menambahkan formula pil obat ini juga? Dev berkata sambil mengeluarkan sebuah pil berwarna kehijauan dan melemparkannya pada Marco. Marco mengulurkan tangannya dan menangkapnya, dan saat pil obat itu berada di tangannya, dia bisa mencium aroma wangi yang samar-samar. Bab 438. Setelah Lukas mengambil pil obat itu, pupil matanya seketika mengecil dan tatapannya menunjukkan kengerian. Ini adalah pil permajaan ekstra. Kalau dibandingkan dengan pil permajaan, khasiatnya lebih efektif, dan pil permajaan ekstra ini dapat meningkatkan kekuatan dari ahli kekuatan batin, dan meningkatkan kultivasinya, serta memperbaiki luka dalam. Marco dan Lukas sama-sama kaget saat mendengar ucapan Dev. Pil permajaan ekstra ini adalah pil yang Dev buat untuk Yansen dan Fata. Dev menyisakan sebutir untuk dirinya sendiri. "Apakah kamu yang membuat pil obat ini?" Marco bertanya pada Dev. "Kalau kamu tidak percaya, tidak ada gunanya membicarakan hal ini." Dev melambaikan tangannya dan pil obat itu langsung kembali ke tangan Dev.
Saudara Dev, keluarga Wijaya bersedia membayar 10 triliun untuk membeli formula obat itu, bagaimana? Lalu saya juga bersedia membantumu menyelesaikan masalah Dennis dan Lembah Palem. Marco bangkit dan berkata, saya sudah mengatakannya, saya bisa mengatasi masalahku sendiri, kalau ingin formula pil obat, tukar dengan bahan obat. Dev menggelengkan kepalanya. Marco mengernyitkan keningnya dengan erat, setengah bahan obat yang dimiliki Istana Raja Obat bukan sesuatu yang bisa dia putuskan, agar Istana Raja Obat bisa mendapatkan semua bahan obat berharga ini, keluarga Wijaya juga berusaha yang terbaik, dan bahan obat berharga ini juga bukannya akan terus ada, semuanya langka, dan sekarang Dev menginginkan separuhnya, Marco tentu saja tidak rela. Melihat Marco tidak bersuara, Dev berbalik dan pergi, tapi saat baru berjalan 2 langkah, dari depan tiba-tiba ada orang yang masuk dan mengepung Dev. Sepertinya, orang-orang ini sudah lama menunggu di luar aula, dan menunggu kesempatan, kalau Dev setuju dengan permintaan mereka, maka orang-orang ini tidak akan masuk. Raut wajah Dev menjadi dingin, dia menatap Marco dan berkata, apa maksudnya ini? Saudara, hanya dengan mengikuti perkembangan zaman baru bisa menjadi pahlawan, tidak ada orang yang boleh menolak Istana Raja Obat, tinggalkan formula, dan kamu boleh pergi. Marco tidak berbicara, sedangkan Lukas berkata dengan nada yang dingin. Bukankah kalian jelas-jelas sedang merampok? Dev mencibir. Tidak peduli apa katamu, tinggalkan formula pil obat, atau apa? Dev menyipitkan matanya, dan cahaya dingin tersirat di matanya. Lukas yang ditatap oleh Dev seketika tubuhnya gemetar, tapi setelah melihat Marco yang sedari tadi tidak berbicara, dia berkata dengan keras, atau kamu akan menghilang selamanya. Hanya mengandalkan kalian. Dev tiba-tiba tersenyum, senyumannya penuh dengan penghinaan, saya berubah pikiran, karena kalian mengancamku dengan satu kalimat ini, kirimkan semua bahan obat Istana Raja Obat ke rumahku, atau Istana Raja Obat akan kuhancurkan semuanya. Dev sedang mencari alasan untuk mendapatkan bahan obat dari Istana Raja Obat, tidak disangka Lukas malah mengantarkan diri dan bahkan berani mengancam Dev. Hahaha, bocah, apa kamu gila? Walau kamu bisa membunuh Dodi, kamu mengira kamu tidak terkalahkan. Mau menghancurkan Istana Raja Obat. Lukas tertawa keras, sedangkan raut wajah Marco muram, dia tidak mengatakan apapun. Dev mendengus dingin, tidak mengatakan apapun lagi, dan berjalan keluar. Hentikan dia. Lukas memberi perintah, dan orang-orang yang mengepung Dev langsung menyergapnya. Dev tidak menghentikan langkahnya, dan kekuatan besar bangkit dari tubuhnya seperti seekor binatang buas yang menghantam langit, dan langsung menjatuhkan beberapa orang yang menerjang ke arahnya. Lukas yang melihatnya seketika menjadi marah, baik, bocah, saya akan memberimu pelajaran. Berhenti, Marco bersuara. Lukas berhenti, dan menatap Dev pergi begitu saja. Tuan muda kedua. Lukas menatap Marco dengan tatapan bingung. Biarkan saja dulu dia, setelah pertemuan seni bela diri baru menghabisinya juga belum terlambat, sekarang ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Setelah selesai bicara, Marco berbalik dan berjalan menuju ke aula belakang. Bab 439. Di depan pintu hotel, Victor sedang mondar-mandir dengan cemas. Saat melihat Dev kembali, Victor bergegas menyambutnya, Tuan Dev, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, kenapa? Dev menatap Victor dengan bingung dan bertanya padanya. Baguslah kalau tidak apa-apa. Victor menghela nafasnya dengan lega, Tuan rumah Istana Raja Obat itu sangat mendominasi, saya khawatir Tuan Dev akan mendapat masalah di sana. Dev yang mendengarnya tersenyum ringan, tidak ada orang yang bisa mencari masalah denganku, tidurlah. Setelah berbicara, Dev mengeluarkan pil permajaan ekstra dan melemparkannya pada Victor lalu berkata, minumlah pil obat ini, semoga di pertemuan seni bela diri kali ini kamu bisa memenangkan kejuaraan. Victor melihat pil obat itu dan tidak terlalu memikirkannya, lalu bertanya dengan kaget, apakah Tuan Dev tidak ingin berpartisipasi? Saya dengar hadiah kejuaraan kali ini adalah bahan obat berusia ratusan tahun. Dev menggelengkan kepalanya, tidak berpartisipasi lagi, saya akan memberi kalian sedikit harapan. Awalnya Dev ingin berpartisipasi tapi sekarang dia sudah tertarik pada seluruh bahan obat yang dimiliki oleh Istana Raja Obat, hanya sebuah bahan obat berusia ratusan tahun tidak lagi menarik perhatian Dev. Wajah Victor kegirangan, terima kasih Tuan Dev sudah memberi kesempatan. Victor mengira Dev melakukan hal ini karena ingin memberikan gelar kejuaraan padanya. Dan saat Dev hendak kembali ke hotel, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak dari belakangnya, Dev. Dev menoleh dan mengernyitkan keningnya, kenapa kalian kemari? Bukankah saya sudah bilang kalian tidak boleh kemari?
Yang datang adalah Yuki dan Ellie. Yansen berada di belakang sambil membawakan tas mereka. Tuan Dev, saya minta maaf, Nona Yuki bersikeras mau kemari, jadi saya tidak bisa menghentikan mereka. Yansen terlihat tidak berdaya. Bukan urusanmu. Yuki menatap Dev dan berkata, kami terlalu bosan di kota Ithaka, jadi apa salahnya kami bermain kemari selama beberapa hari? Kamu tidak mencari gadis lain di belakangku kan? Dev terdiam mendengar pertanyaan Yuki lalu berkata, saya takut kalian berada dalam bahaya kalau datang kemari, lagi pula hotel di sini sudah penuh, kalian sepertinya tidak akan punya tempat untuk tinggal. Tenang saja, saya sudah menemukan hotel sejak awal, meskipun keluarga Pratomo tidak lagi seperti dulu, tapi masih memiliki kemampuan untuk memesan dan mendapatkan hotel di perkampungan seperti ini. Ellie angkat bicara. Dev tidak bisa berkata-kata lagi, tapi yang Ellie katakan ada benarnya, dengan kemampuan keluarga Pratomo di kota Ithaka, memesan sebuah kamar hotel bukanlah masalah, bagaimanapun orang tua Ellie adalah pejabat di kota Ithaka. Setelah membantu Yuki dan Ellie menyelesaikan prosedur menginap, Dev kembali untuk beristirahat. Awalnya dua gadis itu berencana pergi berkeliling dan berbelanja malam, tapi Dev menghentikannya. Sudah malam dan Dev benar-benar tidak ingin menemani mereka berjalan-jalan. Lagi pula ada banyak ahli bela diri di sini, dan semuanya sangat kasar. Dev tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Di tengah malam, Dev yang sedang tidur nyenyak dibangunkan oleh suara langkah kaki yang tergesa-gesa di jalan. Dia bangkit dan melihat melalui jendela, dan menemukan seorang gadis yang sedang berlari dengan putus asa, dan beberapa orang mengejarnya di belakang. Orang ini diam-diam dan tidak mengeluarkan suara, hanya berlari dengan sekuat tenaga. Melihat adegan ini Dev berencana kembali tidur lagi, tidak peduli apa konflik orang lain, itu bukan urusannya, dan Dev bukan penyelamat, dia tidak ingin menjadi penyelamat. Namun saat Dev hendak berbaring dan kembali tidur, dia merasakan energi spiritual yang samar keluar dari tubuh gadis itu. Energi spiritual ini terasa sangat familiar baginya, rasa familiarnya seperti saat dia memegang liontin giok peninggalan ibunya itu. Dev membuka jendela, melompat turun dan mengikuti dari belakang. Segera, gadis itu terpojok di sebuah gang, dia memegang sesuatu dengan erat di tangannya, dan menatap beberapa orang yang mengejarnya dengan ngeri. Bab 440. Dev bersembunyi di dalam kegelapan, dan saat melihat wajah gadis itu dia terkejut. Gadis ini ternyata adalah gadis yang terdapat dalam foto yang diberikan Ken kepada orang tua Ellie saat itu. Di antara beberapa orang yang mengejar gadis itu, dia juga menemukan sosok yang familiar, yaitu Marco yang baru saja ditemuinya. Selina, berikan barang itu kepadaku, dan saya akan melepaskan kamu dan ayahmu. Saya juga akan meminta Istana Raja Obat melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit ayahmu. Marco berjalan ke arah gadis itu dan berkata dengan enteng. Marco, jangan kemari, atau saya akan menghancurkan liontin giok ini. Gadis itu mengangkat benda yang ada di tangannya dan menatap erat ke arah Marco. Marco yang mendengarnya langsung menghentikan langkah kakinya, dan wajahnya terlihat gugup. Bicarakan baik-baik, kalau kamu punya permintaan, katakan saja, saya akan memenuhinya. Cui, saya tidak akan percaya lagi padamu, kamu sudah menghancurkan keluarga Tomoku, dan kamu masih ingin mendapatkan liontin giok peninggalan leluhurku, saya tidak akan membiarkan kalian mencapai tujuan kalian. Selina berteriak dengan kemarahan di matanya. Kamu harus memikirkan ayahmu yang sakit parah, bukankah kamu datang kemari untuk meminta Istana Raja Obat menyelamatkan ayahmu? Saya bisa memerintahkan mereka untuk menyembuhkan ayahmu sekarang juga. Marco berbicara sambil melangkah perlahan. Kalau saya tahu Istana Raja Obat adalah boneka milik keluarga Wijaya, saya tidak akan pernah kemari, walau saya harus mati, saya tidak akan menyerahkan barang ini kepadamu. Mata Selina dipenuhi dengan tekad, dan dia berkata dengan raut wajah yang sudah siap menghadapi kematian. Marco mengernyitkan keningnya, tapi dia tetap berkata dengan tenang, kamu salah paham padaku, orang yang menghancurkan keluarga Tomo, adalah keluarga Bastian, bukan kami, dan karena alasan inilah adikku mencampakkan Ken, kamu seharusnya membenci keluarga Bastian. Apa anggota keluarga Wijaya semuanya begitu tidak tahu malu? Saat Marco selesai bicara, tiba-tiba ada seseorang yang masuk dari gang. Orang yang memimpin adalah Ken, dan ada beberapa ahli yang mengikutinya di belakang. Ken, kenapa kamu ada di sini? Marco mengernyitkan keningnya dan merasa heran saat melihat Ken. Kamu kira hanya kalian keluarga Wijaya yang bisa menebak dia akan datang kemari? Ken tersenyum dingin. Ken, sebaiknya kamu pergi sekarang juga, jangan lupa wilayah siapa ini, kamu harus tahu.
Tahu Istana Raja Obat adalah bisnis keluarga Wijaya, apa kamu punya kualifikasi untuk bertarung melawanku di sini? Marco mengancam Ken. Kamu sedang mengancamku. Saya tidak takut, kamu kira keluarga Bastian tidak punya apa-apa di Provinsi Chana. Setelah Ken menyelesaikan ucapannya, seorang pria parubaya dengan wajah persegi dan alis tebal berjalan keluar. Dave merasa pria parubaya ini terlihat cukup mirip dengan Dodi. Dennis. Marco tampak sedikit terkejut saat melihat orang yang datang. Dan Dave yang bersembunyi di kegelapan baru menyadari kalau orang ini adalah adiknya Dodi. Dennis pantas saja terlihat mirip dengannya. Tuan Muda Bastian. Dennis berjalan ke arah Ken, dan berteriak dengan penuh hormat. Ken menatap Marco dengan bangga, sekarang Dennis sudah menjadi tamu undangan keluarga Bastian. Hahaha, Ken, untuk apa kamu bangga? Lantas kamu tidak tahu kalau keluarga Changga sudah dimusnahkan oleh orang? Hanya seorang Dennis, keluarga Wijayaku, tidak akan memperdulikannya. Marco tertawa keras. Tentu saja saya tahu, tapi Marco coba buka matamu dan lihatlah, dengan perbandingan kekuatan saat ini, kalau saya ingin mengambil liontin giok itu, apa kamu bisa menghentikanku? Ken mencibir. Senyuman di wajah Marco seketika menjadi kaku, meskipun jumlah orang di pihak keduanya tidak berbeda jauh, tapi jelas kalau kekuatan di pihak Ken jauh lebih kuat. Dan saat kedua belah pihak itu saling bersih tegang, Dave diam-diam datang ke belakang Selina. Selina merasakan ada orang yang mendekatinya dan membuka mulutnya bersiap untuk berteriak, tapi saat dia belum bisa berteriak, Dave menutup mulutnya, dan melompati tembok tinggi itu lalu menghilang. Bab 441. Kemana orangnya? Marco tiba-tiba menyadari Selina hilang, dan seketika menjadi kaget. Ken juga menoleh dan tidak menemukan sosok Selina, wajahnya menjadi dingin, apa ada orang lain yang duluan tiba di sini? Cepat kejar. Marco melompat, dan segera mengejarnya. Ken juga melambaikan tangannya dan membawa orangnya untuk mengejar. Pada saat ini Selina sedang dibawa oleh Dave dalam gendongannya, dan angin bersiul di telinganya. Setelah sampai di tempat persembunyian, Dave berhenti dan menurunkan Selina. Selina memanfaatkan ketidaksiapan Dave dan menggigit Dave dengan keras, dia memegang liontin giok di tangannya dengan erat dan menatap Dave dengan gugup. Dave melihat bekas gigitan yang jelas di tangannya dan mengernyitkan keningnya, saya sudah menyelamatkanmu, kamu malah menggigitku. Cuy, jangan kira saya tidak tahu, kamu datang untuk mengambil liontin giok yang ada di tanganku kan, ini adalah peninggalan leluhur keluarga Tomo, walaupun saya harus menghancurkannya, saya tidak akan membiarkan kalian mendapatkannya. Selina menatap Dave dengan marah dan berkata dengan dingin. Dave memang mengikuti Selina karena liontin giok yang ada di tangannya, tapi dia tidak bermaksud untuk merebutnya, sekarang Selina sedang salah paham padanya, dan Dave sedikit tidak berdaya. Tidak masuk akal, kamu benar-benar menganggap liontin giok di tanganmu adalah harta karun. Dave melemparkan ucapannya dan berbalik, dia tidak memperdulikan Selina lagi. Selina yang melihatnya tertegun sejenak, dia melihat Dave yang hendak pergi, dan merasa kebingungan. Setelah sesaat, saat Dave sudah hampir berjalan jauh, Selina menggertakkan giginya dan mengejarnya. Untuk apa kamu mengikutiku? Dave melirik Selina dan bertanya dengan marah. Saya. Selina membuka mulutnya dan berkata dengan lemah, maaf, saya salah paham padamu. Kamu tidak perlu minta maaf, sekarang kamu sudah aman, jangan mengikutiku lagi. Dave berkata sambil berjalan pergi. Tapi Selina menundukkan kepalanya, dan mengikuti Dave, kemanapun Dave pergi, dia akan ikut. Dave terdiam sesaat, lalu berhenti dan berkata, apa sebenarnya maumu? Selina menatap Dave, apa kamu bisa mengantarku pulang? Saya takut bertemu dengan orang-orang itu. Selina tahu Dave pasti bukan orang biasa, bisa menyelamatkannya dari hadapan Marco dan Ken tanpa suara, Dave pasti sangat kuat. Dave awalnya ingin menolak, tapi saat melihat Selina yang begitu kasihan, dia menghela nafasnya dengan pasrah, di mana rumahmu? Tidak jauh, di desa yang ada di luar kota ini. Selina seketika merasa senang saat melihat Dave setuju. Dave ikut dengan Selina dan berjalan keluar dari kota, tidak lama kemudian sebuah desa terlihat, tapi sepertinya sudah lama tidak ada yang tinggal di sini, rumahnya juga sudah bobrok dan kata, rubuhkan, tertulis dengan besar dan jelas di atasnya, ini jelas-jelas adalah area yang akan dirubuhkan. Setelah menemukan rumah yang terlihat sedikit lebih baik, Selina berjalan masuk dan menyalakan lilin di dalamnya, seorang pria parubaya dengan tubuh lemah dan wajah pucat sedang berbaring di dalam. Melihat penampilan pria parubaya itu, Dave mengernyitkan keningnya, luka orang ini sangat parah, dan sepertinya hanya akan bertahan beberapa hari saja.
Mendengar ada suara, pria parubaya itu berusaha membuka matanya, dan saat melihat Selina, dia membuka mulutnya dan ingin berbicara, tapi saat hendak berbicara, darah segar tiba-tiba memuncrat keluar dari mulutnya. Ayah! Selina yang melihat itu segera menghampiri dan menyeka darah pria parubaya itu, dia mengeluarkan beberapa pil hitam dari tangannya, dan berencana memberikannya kepada pria parubaya itu. Dev mengulurkan tangannya dan menghentikannya, dia mendengus pil itu lalu berkata pada Selina, organ dalam ayahmu rusak, jadi dia tidak boleh makan pil obat yang merangsang seperti ini, meskipun itu akan menekan cedera fisiknya untuk sementara, tapi itu akan memperburuk luka organ dalamnya. Selina berkata dengan kaget pada Dev, kamu bisa menyembuhkan penyakit. Bab 442. Pria parubaya itu menatap Dev dengan sedikit bingung, dan tatapannya terlihat bertanya-tanya. Bisa sedikit keterampilan medis. Dev menganggukkan kepalanya. Bagus sekali, kalau begitu kamu bisa membantu memeriksa penyakit ayahku, kalau kamu bisa menyembuhkannya, apapun yang kamu ingin saya lakukan akan saya lakukan, bahkan jika... Wajah Selina memerah, dan berkata dengan sedikit malu, bahkan jika kamu ingin saya menemanimu tidur juga baik. Maaf, saya sudah punya pacar. Dev seketika terdiam, apakah dia terlihat seperti seorang pria yang suka bermain dengan wanita? Wajah Selina semakin memerah, dia berkata dengan kepala tertunduk dan malu, sekarang, selain tubuhku, saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Bukankah kamu masih punya liontin giok? Dev menunjuk liontin giok yang ada di tangan Selina. Selina yang mendengarnya seketika menatap Dev dengan gugup, dan memegang liontin giok itu dengan erat, apa yang mau kamu lakukan? Saya hanya ingin melihat liontin giok milikmu, tidak perlu gugup, saya akan mengontrol kondisi ayahmu terlebih dulu. Dev berkata, lalu tangannya menekan lembut di atas kepala ayahnya Selina, sekumpulan energi spiritual seketika masuk ke tubuh ayah Selina, dan membungkus organ dalam yang terluka, dan perlahan-lahan memperbaikinya. Ayah Selina merasakan ada arus hangat yang melewati tubuhnya, dan seketika dirinya merasa sangat santai, wajahnya juga mulai terlihat berwarna kemerahan. Selina yang melihat perubahan ayahnya, terlihat kaget, ayah, bagaimana perasaanmu? Ayah Selina terbatuk, pernafasanku sudah jauh lebih mudah, dan perutku juga sudah tidak terlalu sakit. Terima kasih banyak. Selina yang melihat itu segera berterima kasih kepada Dev. Sekarang kamu sudah bisa menunjukkan liontin giok itu padaku kan? Dev bertanya pada Selina. Selina memegang liontin giok itu dan menatap ayahnya sendiri dengan ragu-ragu. Ayah Selina menganggukkan kepalanya, Selina, tunjukkanlah pada penyelamatku. Selina baru memberikan liontin giok di tangannya kepada Dev, sedangkan saat Dev menerima liontin giok itu, perasaan familiarnya menjadi semakin kuat. Di liontin giok itu terukir 2 ekor naga yang berputar dan kedua naga itu terlihat sangat jelas dan hidup. Dev memegang liontin giok, energi spiritual perlahan mengalir ke dalamnya, tapi memantul kembali dengan cepat, kekuatannya begitu kuat, dan Dev hampir tidak bisa melepaskan liontin giok itu dari tangannya. Ternyata memang ada segel di dalam liontin giok ini. Dev berpikir dalam hatinya, lalu menggigit jari tengahnya dan meneteskan setetes darah ke arah liontin giok itu. Selina yang melihat ini bergegas ingin menghalangi tapi dihentikan oleh ayahnya, dia menggelengkan kepalanya ke arah Selina, memberi isyarat agar Selina tidak mengganggu Dev. Dan saat setetes darah Dev menetes ke liontin giok itu seketika bersinar merah, dan diikuti oleh suara auman naga. 2 naga di liontin giok tampak seperti hidup, dan tidak berhenti berputar-putar, tapi setelah setetes darah itu habis diserap, sinar merahnya perlahan redup, dan liontin giok kembali ke bentuk awalnya. Seketika itu membuat Selina dan ayahnya termenung, mereka membelalak dan menatap Dev dengan takjub. Ternyata benar. Dev memegang liontin giok itu, dan wajahnya terlihat bersemangat, lalu bertanya pada ayah Selina, Paman, bagaimana asalnya liontin giok milik leluhur keluargamu ini? Saya juga tidak terlalu jelas, sepertinya didapatkan di sebuah pulau, karena liontin giok ini juga pernah tiba-tiba bersinar merah, dan menyelamatkan nyawa ayahku, jadi ayahku menganggap liontin ini sebagai pusaka keluarga. Ayah Selina berkata dengan jujur. Didapatkan di sebuah pulau. Dev mengernyitkan keningnya, lalu teringat dengan pulau tak bernama yang dikatakan oleh Ryu, pulau naga dan sebagainya, dan sepertinya Dev hanya akan mengerti setelah dia sampai di pulau itu. Karena ini adalah pusaka keluargamu, saya juga tidak boleh mengambilnya, tapi kalau kalian memiliki liontin giok ini, akan membawa bencana bagi kalian. Dev berkata sambil mengembalikan liontin giok itu kepada Selina. Bab 443.
Aduh, ayah Selina menghela nafas karena liontin giok ini, keluarga Tomo kami telah hancur, dan hanya tersisa kami berdua, ayah dan anak yang saling bergantung. Dev sebenarnya sudah mendengarkan percakapan antara Marco dan Selina, dan sudah memahami masalah ini. Keluarga Tomo terungkap memiliki liontin giok ini, dan cepat atau lambat liontin giok ini pasti akan membawa bencana bagi mereka. Wah, jangan khawatir, saya pasti akan membalaskan dendam keluarga Tomo puluhan kali. Selina berkata sambil menatap ayahnya, dengan tatapan yang dipenuhi dengan kemarahan. Tak disangka, ayah Selina malah menggelengkan kepalanya, lupakan saja, saya hanya memilikimu sekarang, saya tidak ingin kehilanganmu, kedepannya kita berdua bisa mencari tempat di mana tidak ada yang mengenal kita, dan melanjutkan hidup. Ayah Selina berkata sambil mengambil liontin giok dari tangan Selina, dan menyerahkannya kepada Dev, penyelamat, kamu sudah menyelamatkan hidupku, dan liontin giok ini juga akan menjadi bernilai di tanganmu, jadi sebaiknya saya berikan saja kepadamu, sekarang bagi kami, liontin giok ini sudah tidak ada artinya. Dev juga tidak menolak, dan langsung menerima liontin giok itu, kalau begitu, terima kasih banyak, kalau kalian mengalami kesulitan, boleh menelponku. Dev meninggalkan nomor teleponnya dan sedikit uang, lalu Selina dan ayahnya juga pergi dari tempat itu malam itu juga. Awalnya mereka datang kemari untuk mencari istana Raja Obat dan berobat, sekarang penyakitnya sudah sembuh, tidak ada gunanya lagi tinggal di sini, ditambah lagi Marco dan Ken juga mencari mereka di mana-mana, ini sangat berbahaya. Saat Dev kembali ke hotel, langit sudah terang, dan dia tidak bisa beristirahat. Dev memegang liontin giok itu dan mengubahnya menjadi senjata pelindung diri. Selama Yuki memakai liontin giok ini, bahkan seorang master kekuatan batin pun tidak akan bisa melukainya sedikit pun. Dev, bangun, ayo sarapan. Dev baru saja selesai menyempurnakan liontin giok itu menjadi senjata pelindung diri, dan Yuki sudah mengetuk pintu di luar. Dev hanya bisa berpura-pura baru bangun, dan menguap lalu membuka pintu. Ini masih pagi, saya masih ingin tidur. Dev berkata sambil mengusap matanya. Tidur apanya tidur, setelah sarapan temani kami berbelanja, Ellie berkata kalau orang-orang di sini semuanya adalah para ahli, sangat galak, kami tidak berani pergi berdua, kamu harus menemani. Yuki berkata pada Dev. Belanja. Dev seketika merasa pusing saat mendengar harus menemani dua orang wanita pergi berbelanja. Kenapa, kamu tidak senang? Mata Yuki melebar. Senang, senang. Dev hanya bisa tersenyum tidak berdaya. Dan saat Dev hendak turun untuk sarapan bersama Yuki, tiba-tiba Yuki melihat bekas gigitan di tangan Dev, itu adalah bekas gigitan Selina yang cukup kuat, dan masih terlihat jelas sekarang. Apa ini? Kamu tidak pergi menggoda gadis kecil di malam hari dan digigit olehnya kan? Yuki bertanya pada Dev. Saya sudah ditemani gadis cantik sepertimu, untuk apa saya pergi menggoda gadis lain, saya hanya pergi untuk membelikanmu liontin giok, dan ada yang salah paham padaku. Dev berkata sambil mengeluarkan liontin giok naga ganda. Saat Yuki melihat liontin giok itu, matanya seketika bersinar, dia memegangnya di tangan dan tidak bisa melepaskannya, dia juga tidak bertanya lagi pada Dev, sebenarnya Yuki percaya pada Dev, dia tahu Dev tidak akan melakukan hal seperti itu. Setelah sarapan, Dev menemani Yuki dan Ellie berbelanja seharian. Awalnya dia mengira istana Raja Obat akan terus mencari masalah dengannya, tapi seharian ini dilalui dengan aman tentram, dan ini membuat Dev sedikit heran. Keesokan harinya, adalah hari pertemuan seni bela diri diselenggarakan, suasana di kota Tawil seketika berubah, dan sebuah ring arena yang tinggi sudah didirikan di luar kota Tawil. Di sekitar ring dijaga oleh orang dari istana Raja Obat, dan di atas ring, beberapa tetua sedang duduk dan bertindak sebagai wasit. Bab 444. Posisi paling tengah kosong, dan belum ada orang yang duduk, itu jelas adalah tempat untuk tuan rumah istana Raja Obat, Lukas. Sedangkan di bawah ring sudah dipenuhi dengan para penonton, hanya ada beberapa tempat duduk di barisan depan, dan sisanya berdiri di belakang. Tuan Dev, silakan duduk di depan. Victor berjalan ke arah Dev dan berkata dengan penuh hormat. Dev dan yang lainnya datang sebagai turis, oleh karena itu memang tidak memiliki tempat duduk, Victor mengundang dan mempersilahkan mereka duduk di tempat yang disediakan untuk kungfu 8 mata angin. Dev, Yuki dan Ellie duduk, sedangkan Wanto dan beberapa muridnya berdiri di belakang Dev.
Seorang pemilik perguruan kungfu 8 mata angin yang terhormat bahkan menyerahkan tempat duduknya kepada seorang pemuda, bahkan berdiri di belakangnya dengan hormat. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya dan menebak identitas Dev. Namun ada beberapa ahli dari kota Ithaka, Provinsi Chana yang saat melihat Dev langsung mengenalinya dan mengerti kenapa Wanto menyerahkan tempat duduknya. Wanto, apakah kungfu 8 mata angin sudah berganti pemilik? Kenapa pemuda itu tampak familiar? Seorang pria botak yang duduk di sebelah kungfu 8 mata angin bertanya pada Wanto sambil mencibir. Botak, tutup mulut baumu, nanti di atas ring biarkan muridku memberimu pelajaran. Wanto memelototi si botak. Hahaha, kalian kungfu 8 mata angin sudah menjadi antek orang lain, masih begitu berlagak. Si botak itu tertawa keras, dan menyebabkan banyak orang lain yang ikut tertawa. Karena dengan status Wanto, dia malah menyerahkan tempat duduknya kepada seorang pemuda, dan berdiri di belakangnya. Jelas-jelas kungfu 8 mata angin ini sedang mencari pendukung. Dev menoleh dan menatap si botak dengan dingin. Tatapannya yang tajam itu seketika membuat si botak gemetar, dan senyuman di wajahnya seketika membeku. Si botak tidak berani menatap mata Dev langsung. Dia menyeka keringat dingin di keningnya, dan berhenti bicara. Tatapan Dev tadi membuat si botak seolah berjalan melewati jurang neraka. Tuan rumah istana Raja Obat sudah sampai. Ada suara teriakan yang kuat, dan Lukas berjalan perlahan menuju ke atas ring. Suara berisik dari para penonton seketika menjadi hening. Kekuatan Lukas bukanlah yang paling kuat, tapi terlihat jelas kalau reputasinya adalah yang paling tinggi. Karena baik ahli bela diri dari Provinsi Sera maupun Provinsi Chana, tidak ada yang berani menyinggung Istana Raja Obat, karena kadang mereka memerlukan bantuan dari Istana Raja Obat. Siapa yang bisa menjamin dirinya tidak akan pernah terluka selamanya? Dan saat Lukas duduk di kursi utama, tatapannya menyapu sekilas para penonton, dan menemukan Dev yang duduk di depan. Lukas tercengang, dia menatap Dev dengan marah, lalu segera menarik tatapannya lagi. Hadirin sekalian, pertemuan seni bela diri hari ini dimulai. Saya tidak akan menjelaskan peraturannya lagi, tapi hadiah kejuaraan kali ini adalah bahan obat berusia ratusan tahun, yang merupakan bahan obat berkualitas tinggi, dan harganya mencapai miliaran. Begitu suara Lukas terdengar, penonton mulai berdiskusi. Bahan obat ratusan tahun yang bernilai miliaran itu sangat menggoda. Tidak semua keluarga seni bela diri, atau ahli bela diri merupakan orang kaya, dan banyak yang berlatih hanya untuk bertahan hidup. Hahaha, saya pasti akan mendapatkan bahan obat berusia ratusan tahun ini. Si botak tertawa keras, dan bangkit lalu melompat ke atas ring, kemudian menatap ke bawah ring dengan tatapan menantang. Siapa yang berani naik ke panggung dan bertarung denganku? Saya. Seorang pemuda yang memakai setelan jas berwarna putih tanpa noda sedikit pun melompat ke atas ring dengan cepat. Botak, silahkan. Pemuda itu menunjukkan gerakan mempersilahkan. Tidak usah berpura-pura, saya paling tidak tahan dengan trik kalian ini. Botak berkata sambil mengarahkan tinjunya ke arah pemuda itu. Pukulan si botak sangat cepat, dan langsung menggelegar, dan pukulan itu membuat raut wajah pemuda itu seketika berubah dan bergegas menangkisnya. Bab 445. Bang! Suara hantaman terdengar, dan pemuda itu mundur dengan cepat. Goresan terlihat jelas di kakinya, dan wajah pemuda itu menjadi sedikit pucat. Tangannya sedikit gemetar, dan matanya terlihat panik. Pukulan dari si botak membuat pemuda itu kehilangan kemampuan untuk melawan. Botak memang hebat, saya. Hentikan omong kosongmu itu, sialan. Si botak tidak menunggu pemuda itu menyelesaikan kalimatnya. Dia kembali menghantamkan sebuah pukulan dan suara menggelegar kembali terdengar. Hati pemuda itu seketika tenggelam, dan dia berteriak lalu berbalik dan ingin berlari ke bawah ring. Awalnya dia ingin mengakui kekalahannya, tapi saat melihat si botak, itu sudah menjadi masalah hidup atau mati. Tapi pada saat pemuda itu berbalik, tinju si botak sudah mencapai dan menghantam punggung pemuda itu, dan membuat pemuda itu terbang keluar. Seteguk darah menyembur di udara, dan tubuhnya menghantam dengan keras di bawah ring. Tanpa punya waktu pemuda itu seketika berhenti bernafas. Naik ke ring akan mati, siapa yang berani lagi? Si botak bahkan tidak melirik orang yang dia bunuh. Matanya melirik ke bawah ring dengan tatapan jijik, dan dia berteriak keras. Orang-orang di bawah ring menjadi sangat marah, terutama para kerabat dari pemuda yang dibunuhnya. Satu persatu dari mereka berdiri dengan tatapan marah. Tapi aturannya, orang yang sudah berusia di atas batas yang ditentukan tidak boleh naik ke atas ring untuk membalas dendam pada botak. Jadi mereka hanya bisa menatap botak dengan marah. Beberapa tetua di atas ring juga sedikit mengernyit, dan merasa kalau pukulan botak ini terlalu sadis. Tapi mereka juga tidak bisa mengatakan apa-apa, karena pukulan dan tendangan tidak punya mata, dan persaingan di atas ring tidak bisa dihindari. Apa masih ada orang yang mau naik ke atas ring?
Lukas bertanya dengan datar. Victor yang melihat ini melompat dan ingin naik ke atas ring, tapi Dave menghentikannya. Jangan naik dulu, kekuatan si botak ini berada di atasmu, biarkan waktunya diulur dulu. Victor yang mendengarnya hanya bisa mundur, dan pada saat ini seseorang juga melompat ke atas ring. Kompetisi berlanjut, tapi tidak heran kalau orang itu disingkirkan oleh si botak. Kalau bukan mati tragis maka pasti terluka parah, dan ini membuat beberapa ahli bela diri muda yang hendak bergerak terkejut. Bahan obat ratusan tahun itu memang bagus, tapi hanya bisa dinikmati kalau mereka bertahan hidup. Melihat kekuatan si botak, sepertinya dia sudah mencapai tahap master kekuatan batin. Kalian kungfu 8 mata angin ini sudah ketakutan, atau ingin menjadi pecundang? Botak menatap ke arah Dev dan yang lainnya lalu mencibir. Botak, jangan terlalu bangga. Mata Victor memerah, tubuhnya dipenuhi dengan kemarahan, dan dia bergegas naik ke ring dengan satu langkah. Haha, masih punya sedikit keberanian, meski saya sudah bertarung beberapa kali tapi untuk menghadapimu, tentu tidak ada masalah. Botak mencibir lagi dan lagi, lalu berkata dengan ekspresi jijik. Hentikan omong kosongmu, dan bertarunglah. Victor berkata, dan tubuhnya bagaikan pegas yang memantul dari tanah lalu mengarahkan tinjunya ke arah si botak. Pukulan Victor sangat cepat, dan sudutnya cukup rumit, dan tubuhnya melayang di atas udara, membuat bayangan tinjunya menyelimuti si botak. Si botak menyeringai, dan tatapan matanya melirik Victor dengan jijik mencolok. Segera, si botak juga melayangkan tinjunya dari udara, dan suara angin berderu, bayangan tinju Victor menghilang, dan kedua tinju itu bertabrakan. Suara hantaman menggelegar, dan tubuh Victor terjatuh dengan cepat ke atas ring. Dia mundur 3 langkah berturut-turut, dan lengannya sedikit mati rasa. Dia menatap si botak dengan tidak percaya. Bocah, kamu masih terlalu jauh dariku. Hanya dengan kemampuan itu kamu ingin memenangkan kejuaraan. Botak tersenyum dingin lalu tinjunya mengarah ke arah Victor seperti badai. Victor tiba-tiba jatuh ke dalam situasi dipukuli, dan merasa tinju si botak terlalu kuat. Lengannya mati rasa karena kaget, dan dia terus melangkah mundur. Bab 446. Raut wajah Wanto yang berada di bawah ring seketika menjadi jelek, tinjunya mengepal erat dan dia tampak cemas. Tuan Dev. Wanto meneriaki Dev dari belakang dengan pelan. Dia ingin Dev maju dan menyelamatkan Victor dari situasi darurat, karena usia Dev masih memenuhi persyaratan, sedangkan dirinya sendiri tidak memenuhi syarat untuk naik ke atas ring. Dev tidak mengatakan apapun, dia hanya mengangguk kecil. Walau Wanto tidak berbicara, Dev juga tidak akan melihat Victor celaka begitu saja. Melihat Dev setuju, Wanto merasa lega. Dengan kekuatan Dev, walau ada 2 orang seperti botak, juga tidak akan menjadi lawannya. Pada saat ini di atas ring, Victor sudah mundur hingga tepi ring, kedua lengannya mati rasa, dan dia hanya bisa menangkis serangan botak secara naluriah. Bocah, enyahlah dari sini. Si botak menyeringai, dan tinju terakhirnya mengarah ke dada Victor. Kalau tinju itu mengenai Victor, maka Victor pasti akan terjatuh dari ring dan terluka parah, dan mungkin mati. Semua orang yang menonton di bawah ring mulai menunjukkan raut wajah serius. Victor juga termasuk sebagai pemimpin generasi muda para ahli bela diri. Dia mempunyai harapan besar untuk memenangkan kejuaraan ini, tetapi saat ini menghadapi serangan dari si botak, dia tidak punya cara untuk melawan. Saat pukulan si botak hampir mengenai dada Victor, Victor sudah tidak bisa mengelak, dan pada saat ini, sesosok muncul di atas ring, dan seketika meraih pergelangan tangan si botak. Tinju si botak yang ganas itu ditangkap dengan mudah oleh seseorang. Si botak tercengang dan melihat dengan seksama, dan menyadari kalau orang yang menahan tinjunya adalah pemuda yang duduk di depan kungfu 8 mata angin. Kenapa? Apa kungfu 8 mata angin ingin bertarung 2 lawan 1? Si botak berteriak marah. Dev melepaskan cengkramannya, dan berkata dengan dingin, Victor sudah kalah. Dia mengaku kalah. Sekarang adalah pertarungan antara saya dan kamu. Terima kasih Tuan Dev menyelamatkan hidupku. Kening Victor sudah dipenuhi dengan keringat dingin. Dia baru saja berjalan kembali di tepi kematian dan membuatnya bergidik. Turunlah, Dev berkata dengan ringan. Victor mengangguk dan melompat turun dari ring. Si botak menyipitkan matanya dan menatap Dev dengan waspada, bisa mencengkram pergelangan tangannya dengan mudah, dan tidak menggunakan kekuatan sama sekali. Orang seperti ini tidak boleh diremehkan. Saya sudah bertarung sejak tadi, dan tubuhku sudah lelah. Menurut peraturan saya boleh istirahat terlebih dulu dan membiarkan orang lain bertarung denganmu. Si botak tidak yakin dengan kekuatan Dev, jadi dia berencana membiarkan Dev bertarung dengan orang lain dulu agar dia bisa mengamati dari samping. Kamu bukan lelah, kamu takut ya? Dev menyeringai, saya boleh menggunakan 1 tangan saja. Dev meletakkan 1 tangannya di belakang, dan hanya mengulurkan 1 tangannya, lalu melambai kepada si botak. Seketika itu, si botak mengamuk,
mengajaknya bertarung dengan satu tangan di hadapan begitu banyak orang. Kalau si botak mundur, maka dia akan menjadi lelucon semua orang. Saat semua orang yang menonton melihat ini, mereka mulai berdiskusi. Bahkan beberapa tetua di atas panggung mulai tertarik pada Dev. Hanya Lucas yang menatap Dev dengan ekspresi muram. Di sudut bawah ring, Marco membawa bawahannya dan berbaur dalam kerumunan. Dia menatap Dev dengan tajam, dan di sisi lain, Ken juga berada di tengah kerumunan. Saat melihat Dev naik ke atas ring, Ken menyipitkan matanya, dan ada sedikit keceriaan di wajahnya. Bocah, kamu sangat sombong, tidak peduli kamu berasal dari mana, di atas ring, cedera dan kematian tidak terhindari. Kalau saya silap dan membunuhmu, tidak boleh balas dendam padaku. Si botak berkata dan menatap Dev dengan dingin. Si botak tidak tahu identitas Dev, dia takut Dev memiliki dukungan di belakang, dan kalau dia benar-benar membunuh Dev, bisa menimbulkan bencana baginya. Tenang saja, kalau kamu punya kemampuan untuk membunuhku, tidak akan ada orang yang mencarimu untuk balas dendam. Dev berkata dengan enteng. Bab 447. Baguslah kalau begitu. Setelah si botak berkata, dia tiba-tiba meledak, kemudian kulit di seluruh tubuhnya mulai terlihat membiru dan hitam, dan urat-urat di keningnya juga mulai menonjol. Sambil meraung si botak itu menyerang Dev, dan tenaga pukulannya itu sangat besar, seperti sebuah gunung yang mengarah ke arah Dev. Di bawah ring Victor yang melihat adegan ini seketika raut wajahnya berubah. Kalau si botak menggunakan pukulan seperti itu untuk melawannya tadi, sepertinya Victor tidak akan bisa bertahan lama. Saat melihat tinju si botak, Dev tersenyum menghina, dan saat si botak mendekat, dia mengeluarkan tinjunya dengan ringan, dan di mata semua orang tinju Dev itu tidak sebanding dengan tinju si botak sama sekali. Tapi saat kedua tinju itu bertabrakan, dampak besar menyebar ke sekitarnya, bahkan para tetua yang ada di atas ring juga menjalankan kekuatan batin mereka untuk melawan, sementara meja dan kursi yang ada di bawah ring terbalik satu persatu. Krek, suara yang nyaring terdengar. Para penonton melihat dan menemukan kalau lengan si botak menjadi bengkok dengan aneh, dan kakinya tenggelam ke dalam ring, raut wajahnya menjadi pucat dan dia menatap Dev dengan ngeri. Saya mengaku. Botak menyadari kalau kekuatan Dev sepertinya di luar bayangannya, jadi dia bergegas mengakui kekalahannya. Tapi sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, Dev menamparkannya. Piak. Dengan suara yang nyaring, sebagian wajah si botak menjadi merah dan bengkak, semua giginya rontok dan rasa sakit yang begitu parah membuat si botak membuka mulutnya dan meracau. Saya tahu kamu ingin mengaku kalah, tapi saya tidak akan memberimu kesempatan untuk mengatakannya. Setelah selesai bicara, Dev kembali melayangkan tinjunya ke arah si botak. Si botak berteriak keras, dan berusaha keras menggunakan tangannya yang lain untuk menghentikannya. Dia ingin kabur, tapi kedua kakinya sudah terbenam di dalam ring, dan sama sekali tidak bisa bergerak. Pukulan Dev menghantam dada si botak, dan tinju itu langsung menembus tubuh si botak dan terlihat dari sisi lain, darah segar menetes dari tinju Dev. Mata si botak membelalak lebar, dan dia menundukkan kepalanya dengan enggan, jelas dia sudah mati. Seketika, para penonton terdiam dan tatapan semua orang tertuju pada Dev. Mata Dev menyapu di bawah ring, ada yang ingin naik ke ring. Orang-orang yang ada di bawah ring tidak berani bicara, kekuatan seperti kekuatan si botak saja bisa dibunuh oleh Dev dengan mudah, orang lain mana mau mengantar mati. Dasar sampah. Suara dingin terdengar, dan sesosok terlihat melayang ke atas ring. Dennis. Kali ini, banyak orang di bawah ring yang mengenal sosok yang baru naik ke ring. Dia adalah Dennis yang dulu diusir dari keluarga Changga dan menjadi berita besar. Ketika Lucas melihat Dennis naik ke ring, matanya sedikit menyipit. Dia tidak mengatakan apapun, namun tetua di sampingnya tiba-tiba bersuara. Dennis, di pertemuan seni bela diri kali ini ada aturannya, yang berusia lebih dari 35 tahun tidak boleh naik ke ring, usiamu sudah di atas itu, turunlah. Tapi tidak disangka Dennis hanya mendengus, tua bangka, kamu tidak lihat Lucas saja tidak bersuara, apa kamu punya hak untuk bicara? Setelah berkata, Dennis melambaikan tangannya, dan sebuah tekanan mengarah ke arah tetua itu. Raut wajah tetua itu seketika berubah dan dia bergegas menjalankan kekuatan batinnya untuk melawan, tapi dia langsung terhempas keluar, dan meja di hadapannya juga hancur. Semua orang melihat adegan ini dengan kagum, bisa menjadi wasit di atas ring, pasti seorang ahli yang kuat, tapi Dennis bisa menyingkirkannya hanya dengan satu ayunan. Raut wajah Lucas menjadi sangat jelek, karena bagaimanapun pertemuan seni bela diri ini diselenggarakan oleh Istana Raja Obat. Sekarang Dennis datang membuat keributan dan mempermalukan Istana Raja Obat, terutama perkataan Dennis tadi membuat Lucas semakin muram.
Dia tidak angkat bicara tadi karena dia ingin Dennis memberi sedikit pelajaran pada Dev, tapi Dennis malah tidak menganggap dirinya juga. Bagaimana Lukas bisa menahan ini, apalagi Marco juga ada di bawah ring dan sedang menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 448. Dennis, peraturan adalah peraturan, peraturan ini saya yang buat, apa kamu ingin melanggamnya? Lukas berkata lalu tubuhnya melayang ke sisi yang berlawanan dengan Dennis. Melihat ini, Dev menarik tubuhnya dan memberi ruang kepada dua orang itu. Dia tahu Dennis ingin membalas dendam padanya, tapi kalau mereka berdua benar-benar bertarung maka Dev juga bisa mendapat keuntungan hanya dengan duduk-duduk. Aturan sampah, jangan kira karena keluarga Wijaya mendukung istana Raja Obat dari belakang, kamu bisa meneriakiku sesuka hati, percaya tidak saya bisa membunuhmu hanya dengan satu tamparan. Dennis berkata dengan meremehkan. Lukas memang kalah dengan Dennis dalam hal kekuatan, dia hanyalah seorang ahli kedokteran dan alkimia, dan kekuatannya juga hanya sebatas master kekuatan batin saja. Wajah Lukas memerah dan memucat, dia menggertakkan giginya dan menatap Dennis dengan marah. Dennis, apakah orang-orang keluarga Wijayaku juga bisa kamu gertak begitu saja? Setelah suara itu terdengar, Marco melompat dari kerumunan dan mendarat dengan mantap di atas ring. Di belakang Marco ada beberapa bawahannya, dan aura mereka semua terasa kuat, dan mereka semua sudah mencapai ranah master kekuatan batin. Dennis melihat Marco naik ke ring, raut wajahnya sedikit berubah, lalu berkata, Tuan Muda Marco, Dev adalah orang yang membunuh ayah dan saudaraku, saya harus membalas dendam padanya hari ini, saya harus membunuhnya. Saat Dennis selesai bicara, semua orang di bawah ring seketika heboh, meskipun banyak yang tahu kalau Dodi sudah mati dibunuh, tapi tidak tahu dibunuh oleh siapa, kecuali orang yang ada di pertarungan hari itu, selain itu tidak ada lagi yang tahu. Sekarang Dennis mengatakannya, dan semua orang menjadi tahu kalau Dev yang baru saja membunuh si botak dengan satu pukulan ternyata adalah orang yang membunuh Dodi. Pantas saja dia memiliki keberanian seperti itu dan melawan si botak dengan satu tangannya saja. Saya tidak peduli dengan dendammu, ini adalah pertemuan seni bela diri yang diselenggarakan oleh Istana Raja Obat, ini adalah ring milik Istana Raja Obat, kalau kamu memaksa untuk bertindak, saya tidak bisa tinggal diam. Marco berkata dengan dingin. Marco, saat ini Dennis adalah tamu keluarga Bastian, apa kamu tidak memberi muka kepadaku? Suara lain kembali terdengar, Ken juga melangkah naik ke atas ring dari kerumunan, dan di belakang Ken ada beberapa bawahannya yang juga sudah mencapai ranah master kekuatan batin. Melihat orang-orang ini tiba-tiba muncul, para generasi muda yang ada di bawah ring semuanya menjadi minder, terutama Victor, tinjunya mengepal dan matanya penuh dengan ketakutan. Dia selalu berpikir kalau kekuatannya bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara generasi muda, tapi sekarang saat Marco dan Ken muncul, keduanya jauh lebih hebat dibandingkan dengannya, bahkan kekuatan mereka sudah melampaui ayahnya, Ray. Sekarang Victor akhirnya mengerti, kalau dia hanyalah seekor katak di dasar sumur, sepertinya dunia luar masih jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kemunculan Marco dan Ken membuat para ahli bela diri generasi muda dari Provinsi Sera dan Provinsi Chana terpukul, awalnya hanya ada Dev, dan mereka menjadikannya sebagai contoh, tapi sekarang para master kekuatan batin yang berusia 20 tahunan bermunculan terus-menerus, dan ini membuat mereka sulit menerima pukulan seperti itu. Di atas ring, Marco yang melihat Ken muncul tidak menjawabnya secara langsung, dan menoleh ke arah Dev, kamu sudah melihat situasi hari ini, kalau kamu menyetujui permintaanku, saya bisa membantumu menyelesaikannya, tapi kalau tidak, kamu akan tahu konsekuensinya. Marco sedang mengancam Dev, dia ingin mendapatkan formula pil obat dari tangan Dev, dan ini adalah kesempatan baik. Dev mencibir dengan jijik, hanya binatang kecil seperti ini, sama sekali tidak ada artinya di mataku. Perkataan Dev membuat Marco tercengang, perlu diketahui kalau kekuatan Dennis jauh lebih kuat dibandingkan dengan Dodi, apalagi sekarang di pihak lawan juga ada Ken, bawahan mereka juga merupakan para ahli, Dev hanya sendiri dan berani mengatakan hal seperti itu. Baik, kalau begitu, saya akan menonton dari samping. Marco berkata lalu membawa bawahannya turun dari ring, dan Lukas juga mengikutinya dan bertanya dengan pelan, Tuan Muda kedua, kalau Dennis sampai membunuh Dev bagaimana? Kalau sampai begitu kita tidak akan mendapatkan formula pil obat.
Bab 449. Jangan khawatir, nanti setelah bocah itu dipukuli hingga setengah mati, saya akan maju dan menyelamatkannya, sekarang biarkan kesombongannya itu diobati dulu. Marco berkata dengan enteng. Dan saat Marco membawa orangnya pergi, Dennis menatap Dave dengan marah, bocah, hari ini saya harus membalaskan dendam ayah dan saudaraku, dan memulihkan reputasi keluarga Changga. Dennis berkata dan hendak menyerang ke arah Dave, tapi Ken malah mengulurkan tangan dan menghentikannya. Ken tersenyum dan berkata pada Dave, kita bertemu lagi, benar-benar berjodoh. Ken pernah bertemu dengan Dave di rumah orang tua Ellie, dan saat itu dia merasakan aura Dave yang kuat, kekuatannya juga pasti tidak biasa, namun dia tidak menyangka Dave adalah orang yang membunuh Dodi. Memang cukup berjodoh. Dave mencibir. Beritahu saya, apa yang ingin Marco dapatkan darimu? Kalau kamu bisa memberitahuku, dan bersedia ikut dengan keluarga Bastian, saya bisa meminta Dennis untuk mengampunimu, dan kamu juga tidak perlu berhutang budi pada keluarga Wijaya. Ken tahu, kalau Marco ingin mendapatkan sesuatu dari Dave, kalau tidak dia tidak mungkin menjadi musuh keluarga Bastian karena Dave, dan benda itu pasti sangat berharga. Perkataan Ken membuat Dennis menatap Ken tapi tidak mengatakan apapun, kalau Ken benar-benar membuat perintah, dia tidak bisa tidak mengampuni Dave, lagi pula dia dan Dodi tidak memiliki perasaan dan kalau Dave tidak membunuhnya, dia juga pasti akan membunuh Dodi sendiri. Sekarang dia ingin membalas dendam kepada Dave hanya untuk mencari alasan, setelah membunuh Dave, dia bisa mengambil alih keluarga Changga dan keluarga Changga bisa menjadi kekuatan dari keluarga Bastian di Provinsi Chana. Kamu serius? Dave menatap Ken dan bertanya padanya. Tentu saja, semua orang tahu saya selalu menepati perkataanku. Ken menepuk dadanya. Pada saat ini Marco mengepalkan tangannya dengan erat, keningnya mengernyit, dia tidak menyangka Ken akan menggunakan cara seperti ini, kalau Dave sampai dibeli oleh keluarga Bastian maka mereka akan mengalami kerugian. Baiklah, saya akan memberitahumu. Dave tersenyum mengejek, Marco ingin menjadikanku ayah angkatnya, tapi saya tidak menginginkan anak angkat yang sudah sebesar ini, jadi tidak menyetujuinya, tapi dia terus mendesak. Kalau kamu juga ingin menjadikanku ayah angkatmu, saya bisa mempertimbangkannya. Setelah Dave berkata, gelak tawa terdengar dari para penonton, dan wajah Marco langsung memucat. Sedangkan raut wajah Ken menjadi dingin, kamu mempermainkanku. Kenapa kalau saya mempermainkanmu? Pria yang mempermainkan wanita sepertimu, mau menjadikanku sebagai ayah angkatmu, saya juga tidak sudi. Dave mencibir dengan jijik. Jelas kalau perkataan ini mengacu pada pertunangan Ken dan Ellie yang dibatalkan. Cari mati. Ken menggertakkan giginya dan berkata pada Dennis, bunuh dia, hancurkan dia sampai berkeping-keping. Dennis yang mendapatkan perintah dari Ken seketika aura di tubuhnya meledak dan langsung menyelimuti Dave. Bocah, hari ini saya akan menghancurkanmu hingga berkeping-keping. Dennis menatap Dave seperti binatang buas yang haus darah. Hanya seekor anjing saja berani menggonggong. Apa kamu tidak pernah dengar kalau anjing yang menggigit itu tidak menggonggong? Dave mendengus dingin, dan tubuhnya juga mengeluarkan aura menakutkan. Kedua aura itu bertabrakan dan menciptakan badai dalam sekejap. Mundur. Melihat ini Ken langsung melompat ke tepi ring bersama dengan bawahannya. Dave dan Dennis berdiri dan tidak bergerak, sedangkan angin kencang bertiup dan menyapu sekeliling mereka berdua. Tidak lama kemudian, Dennis sudah berkeringat dingin, sedangkan Dave masih berdiri dengan ekspresi santai, seolah-olah dia tidak mengerahkan kekuatan apapun. Kemampuanmu hanya ini. Dave melihat raut wajah Dennis semakin lama semakin jelek, dan dia mencibir, kemampuanmu ini, bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seekor anjing. Ah, bocah, saya pasti akan membunuhmu. Dennis mengamuk, Dave kembali melontarkan kata-kata penghinaan di depan semua orang, dan dia sudah tidak tahan lagi. Bab 450. Setelah berteriak marah, Dennis mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Dave, bayangan tinju besar itu menyelimuti Dave seperti sebuah gunung yang menerkam ke arahnya. Setelah pukulan itu dilayangkan, seluruh ring mulai bergetar, dan papan keras pada ring itu mulai retak, bahkan mereka yang berada di tepi ring juga merasakan tekanannya. Dave. Ellie dan Yuki yang melihat adegan itu berteriak kaget, dan ingin menghampiri. Kalian jangan bergerak. Dave segera menghentikan Ellie dan Yuki, kalau keduanya naik ke ring juga tidak ada gunanya.
Namun saat Ellie dan Yuki bangkit berdiri dan hendak berlari ke ring, Marco dan Ken yang berada di tepi ring menatap Ellie dan Yuki bersamaan. Karena siapapun pasti akan melihat wanita cantik, tapi saat itu, Marco dan Ken seketika membelalak. Karena mereka menemukan liontin giok di tubuh Yuki dan itu adalah yang mereka cari sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Marco dan Ken melompat ke arah Yuki dan menangkapnya. Ah! Yuki berteriak ketakutan secara alami. Ellie bergegas menghentikan mereka, sedangkan Victor juga bersiap menghalangi kedua orang itu. Tapi kekuatan mereka tidak bisa ditandingi dengan Marco dan Ken, belum sempat mendekat mereka sudah dihempaskan oleh energi yang kuat. Pada saat ini, Dave yang berada di atas ring melihat Marco dan Ken yang hendak menangkap Yuki, tatapannya tiba-tiba meledakkan cahaya dingin dan dia melompat dari ring. Bocah, ingin kabur. Pada saat itu, pukulan Dennis yang ganas telah jatuh. Minggir. Dave sedang tidak ingin bertarung dengan Dennis, dia berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya lalu memukulnya. Bam! Suara hantaman yang keras terdengar, Dennis yang dipukul Dave langsung jatuh ke tanah, dan tubuhnya jatuh ke dalam ring seperti sebuah mozaik. Melihat adegan itu, semua orang terkejut, mereka sudah menyaksikan kekuatan Dennis, sekarang Dave memukul Dennis hingga jatuh ke ring hanya dengan satu pukulan, sepertinya kekuatan Dave jauh dari yang mereka bayangkan. Apalagi Wanto, wajahnya memerah lalu memucat, dengan kekuatannya yang kecil itu, dia berani ingin bertarung dengan Dave waktu itu, kalau bukan karena Dave memberi muka kepada Victor, dia pasti sudah menjadi hantu sekarang. Dave melompat dari ring, tapi pada saat ini Marco dan Ken sudah sampai di hadapan Yuki, dua orang itu meraih liontin giok secara bersamaan. Tapi pada saat itu, semburan cahaya berwarna merah tiba-tiba muncul dari liontin giok, dan membuat Marco dan Ken terlempar, mereka mundur puluhan langkah sebelum akhirnya berhenti. Memang barang bagus. Tatapan Marco dan Ken menjadi lebih bersinar lagi. Dave telah sampai di sisi Yuki, meskipun liontin giok itu melindungi dirinya, tapi Yuki masih sangat ketakutan dan wajahnya sudah sangat pucat. Yuki, tidak apa-apa. Dave memeluk Yuki dan menghiburnya. Dave. Tubuh Yuki yang berada dalam pelukan Dave gemetaran. Merasakan Yuki gemetaran, raut wajah Dave menjadi sangat dingin, dia menatap Marco dan Ken dengan dingin. Berani menyentuh wanitaku, kalian harus mati. Saat kata, mati, terucap, aura pembunuh yang menakutkan meledak dari tubuh Dave, semua orang di sekitar yang merasakan aura pembunuh dari Dave itu terkejut dan memucat, tubuh mereka juga gemetaran. Marco dan Ken juga mengernyitkan keningnya, mereka menjalankan kekuatan batinnya untuk menahan aura menakutkan itu, tapi meskipun mereka menjalankan kekuatan batin mereka dengan seluruh kekuatan mereka, tubuh mereka tidak bisa berhenti gemetaran. Pada saat ini Dennis sudah dibawa keluar oleh bawahan Ken, seluruh tubuhnya sudah berdarah dan matanya terbuka lebar, dia benar-benar sudah mati. Bab 451. Baik Marco maupun Ken tidak ada yang memperhatikan bagaimana cara Dave membunuh Dennis, namun bisa membunuh Dennis dalam waktu sesingkat itu, maka kekuatan Dave pasti tidak bisa dibayangkan. Mari bekerja sama untuk membunuh anak ini dulu baru kita bicarakan lagi masalah liontin giok. Melihat Dennis sudah mati, Ken mengernyitkan keningnya dan berkata pada Marco. Dia berencana bekerja sama dengan Marco untuk membunuh Dave. Tapi tidak disangka, Marco malah menarik tubuhnya dan menyatukan tangannya ke arah Dave. Saudara Dave, saya tidak bermaksud melukai wanitamu, saya meminta maaf padamu. Marco yang tiba-tiba mundur membuat Ken seketika menjadi canggung, dia sangat mengerti kalau Marco sedang meminjam pisau untuk membunuh, kalau dia bisa membunuh Dave, Marco pasti akan berebut liontin giok dengannya, tapi kalau Dave membunuh mereka, maka kekuatan batin milik Dave pasti akan berkurang, terluka parah, dan di saat itu Marco akan turun tangan. Dasar pengecut. Ken menatap Marco lalu menggertakkan giginya dan memakinya, lalu dia berkata pada bawahannya, ayo serang bersamaan, bunuh dulu anak ini baru rebut liontin gioknya. 1. Awasi wanita itu jangan sampai dia kabur. Ken berteriak marah, dia membawa bawahannya menerjang ke arah Dave dan tidak memperdulikan Marco lagi. Ellie jaga Yuki. Dave menyerahkan Yuki untuk dilindungi Ellie. Pada saat ini, saat satu melihat Dave melepaskan Yuki, sepasang matanya bersinar dingin, dan dia langsung berjalan ke arah Yuki. Cari mati.
Raut wajah Dev menjadi dingin, dia melayangkan tangan besarnya dan menamparkan satu. Dev yang sudah mencapai tahap pembangunan fondasi tidak akan menganggap master kekuatan batin apapun lagi. Satu yang melihat ini tidak bertarung dengan Dev, dia mengelak ke sisi lain. Dev hanya sendirian, sedangkan mereka ada beberapa orang. Kalau memanfaatkan Dev yang sedang tidak memperhatikan, maka mereka bisa membawa Yuki pergi. Namun pada saat satu ingin melangkah mundur, dia tiba-tiba merasa matanya buram, dan sosok Dev menghilang dalam sekejap. Kepanikan melintas di mata satu, dia melangkah mundur dengan cepat, tapi malah menabrak sesuatu dengan keras. Saat satu menoleh ke belakang, dia tercengang. Dia menyadari kalau dia menabrak Dev, dan entah sejak kapan Dev sudah berada di belakangnya. Bam! Dev menamparkan kepala satu dengan keras, dan membuat kepalanya hancur berkeping-keping. Setelah membunuh satu, sosok Dev tidak berhenti. Dia langsung menghampiri Ken dan bawahannya. Sosok Dev bagaikan angin kencang, yang terus bola-balik antara Ken dan bawahannya, dan akan terdengar teriakan dari waktu ke waktu. Dan saat sosok Dev berhenti, orang-orang yang dibawa oleh Ken sudah tergeletak di atas tanah, wajah mereka semua tampak kesakitan, dan berjuang keras untuk bertahan tapi mereka tidak bisa bertahan lama. Suasana menjadi sunyi senyap, tidak ada seorang pun yang berani bicara, orang-orang ini adalah master yang hebat, tapi semuanya mati begitu saja. Lari. Ken yang melihat ini seketika berbalik dan ingin melarikan diri. Kekuatan Dev jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Tapi saat Ken berbalik, sosok Dev bergerak dan mengejarnya, satu tendangan diarahkan ke punggung Ken, lalu menginjak kepala Ken. Dev, kamu tidak bisa membunuhku, saya adalah anggota keluarga Bastian, kalau kamu membunuhku, keluarga Bastian pasti tidak akan mengampunimu walau harus mengejarmu hingga ke ujung dunia. Tatapan panik terlihat di mata Ken, dan dia mengancam Dev. Saya paling benci diancam oleh orang lain. Dev berkata dengan dingin, lalu menambahkan kekuatan pada injakannya. Ken panik, dan berteriak pada semua orang, saya adalah tuan muda dari keluarga Bastian di kota Gama, bagi siapa saja yang bisa menyelamatkanku, keluarga Bastian pasti akan berterima kasih. Semua orang tahu kalau bisa menjalin hubungan dengan keluarga Bastian di kota Gama, maka pasti akan menjadi sukses, tapi dengan kekuatan Dev, siapa yang berani maju dan menyelamatkannya? Bab 452. Melihat tidak ada orang yang berbicara, Keji menjadi semakin panik. Marco, tolong saya, kalau kamu menolongku, keluarga Bastian akan mengikuti perintah keluarga Wijaya. Ken meminta bantuan pada Marco, saat ini setengah dari kepala Ken sudah tenggelam ke dalam tanah, kalau Dev menambah kekuatannya lagi, kepala Ken akan pecah. Raut wajah Marco berubah, tapi dia tidak bergerak, dan tidak berbicara. Kalau tidak ada orang yang menyelamatkanmu, saya akan mengantarmu ke kematian. Dev berkata dengan dingin. Jangan. Ken berteriak keras, dan dia tiba-tiba teringat dengan Eli lalu berteriak, Eli tolong saya, kumohon tolong saya, pertimbangkanlah cinta kita dulu, tolong selamatkan saya menyukaimu, saat itu saya benar-benar menyukaimu, hanya saja keluargaku terus memaksaku, jadi akhirnya saya membatalkan pernikahan kita, lalu bertunangan dengan Mary dari keluarga Wijaya, kumohon selamatkan saya. Eli melihat Ken seperti itu dan tubuhnya gemetar, matanya sudah dipenuhi air mata, dia benar-benar pernah mencintai Ken, dan saat itu Eli mengira dirinya sudah menemukan cinta sejati. Menemukan pangeran berkuda putihnya sendiri, tapi siapa sangka, dia malah terluka begitu dalam. Dev mendengar Ken masih berani membahas masalah ini, awalnya dia hanya mencari keadilan untuk Eli tapi karena Ken masih berani membahasnya, Dev menjadi semakin marah. Dasar pria bajingan, matilah. Dev berteriak marah dan mengangkat kakinya untuk menginjaknya. Tunggu sebentar. Eli tiba-tiba berteriak. Dev menoleh dan menatap Eli dengan bingung. Eli menghampiri dan melirik Ken dengan tatapan tidak berdaya, lalu berkata pada Dev, bisakah kamu mengampuninya kali ini? Eli, tapi bajingan ini sudah menyakitimu. Dev tidak mengerti kenapa Eli membantu Ken memohon belas kasihan. Ampunilah dia kali ini, karena saya juga pernah mencintainya, anggap saja ini semacam kelegaan yang kuberikan kepada diriku sendiri, saya menyelamatkan nyawanya sekali dan tidak akan berhubungan lagi dengannya.
Air mata mengalir dari mata Ellie, bisa dilihat betapa Ellie mencintai Ken dulu. Dave menarik kembali kakinya, dan menghela nafas dengan tidak berdaya, lalu berkata pada Ken, "Enyahlah, lain kali tidak akan ada orang yang bisa memohon belas kasihan untukmu." Ken menghela nafas panjang, lalu bangkit berdiri dan lari tanpa menoleh ke belakang, bahkan tidak melirik Ellie sedikit pun. Setelah Ken pergi, Dave menatap Marco dan berkata dengan dingin, "Kalau kalian ingin mengambil keuntungan dari kelelahan kekuatan batinku, kamu bisa melakukannya sekarang." Merasakan tatapan dari Dave, hati Marco sedikit bergetar, dan setelah raut wajahnya berubah, dia menunjukkan senyumannya, "Saudara Dave, saya sudah mengatakan yang tadi itu adalah kesalahpahaman, kita berdua tidak memiliki dendam, untuk apa saya bertarung denganmu?" Dave mencibir, "Leontin giok ini adalah apa yang kalian cari, lantas kamu tidak ingin mengambilnya kembali. Lalu, formula pil obat yang ada padaku, kalian tidak menginginkannya." Marco mengernyitkan keningnya, dia tidak mengerti bagaimana Dave tahu kalau dirinya menginginkan Leontin giok itu. Lantas orang yang menyelamatkan Selina malam itu adalah Dave. Memikirkan sampai di situ, Marco akhirnya mengerti, dengan kemampuan Dave dia memang sanggup menyelamatkan Selina di depan mereka tanpa ketahuan. Karena barang itu sudah ada di tangan saudara Dave, maka itu menjadi milik saudara Dave, bagaimana mungkin saya menginginkannya? Lalu mengenai formula pil obat, kalau saudara Dave tidak bersedia memberikannya, saya hanya bisa menyesalinya, saya tidak akan pernah membeli atau menjual dengan paksa. Marco hanya bisa tersenyum dan mengatakan hal yang bertentangan dengan keinginannya. Dave menatap Marco dan berkata dengan jijik, "Kamu tidak membeli dan menjual dengan paksa, tapi saya melakukannya. Ingat perkataanku, kirimkan seluruh bahan obat yang dimiliki oleh Istana Raja Obat ke kota Ithaka, kalau tidak saya akan menghancurkan seluruh Istana Raja Obat." Dave berkata lalu tidak memperdulikan penampilan Marco yang mengerikan lagi, dia berbalik dan membawa Yuki pergi. Ellie dan Victor serta yang lainnya juga mengikuti, dan orang-orang lain juga mulai bubar. Apa yang terjadi hari ini benar-benar membuat mereka sangat kaget. Tuan muda kedua. Lukas menatap Marco dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan?" "Ulur beberapa hari, saya akan pulang dan berdiskusi dengan keluargaku dulu." Setelah Marco berkata, dia membawa bawahannya pergi. Bab selanjutnya.